Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini, pada hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Sang Maha Kuasa. Terkadang manusia itu melupakan salah satu nikmat yang selalu didapatkan, yaitu nikmat sehat. Apa gunanya kita hidup kalau tidak sehat? Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim maupun muslimah. Ketika sudah turun perintah Allah untuk mewajibkan satu hal, sebagai muslim yang harus kita lakukan adalah samina wa atokna. Kami dengar dan kami taat sesuai dengan firman Allah Ta'ala, innama kana qaulul mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkumu bainahum an yaqulu sami'na wa atokna wa ulaika humul muflihun. Yaitu sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman apabila diajak untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya, agar Rasul itu memberikan keputusan hukum di antara mereka hanyalah dengan mengatakan kami mendengar dan kami taat. Sebagaimana kita meluangkan waktu kita untuk sholat, ketika waktu sudah menunjukkan kita untuk sholat, meskipun kita tidur, kita perjalanan, kita kemanapun, sholat tetaplah yang utama. Sama halnya dengan menuntut ilmu. Mungkin cukup sekian dari opening kali ini, biar seperti youtuber-youtuber lain. Sebelum kalian menyaksikan video ini, jangan lupa subscribe, like, dan share. Akhir kata dari saya, non wal qalam wa maesturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Liqaulihi ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib di Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang sudah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, baik itu nikmat sehat di saat banyak orang yang mengalami problem kesehatan, nikmat kuat. Barangkali banyak juga orang-orang yang mungkin karena tidak terlalu sehat jadi tidak kuat, dan nikmat sempat, nikmat waktu itu sempat. Sebenarnya setiap orang diberikan waktu yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sempatlah yang kemudian menjadi peluang kita untuk mendatangi panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mendatangi undangan dan panggilan Allah itu biasanya alasannya tidak sempat, ya. Nikmat yang lebih besar tentu saja iman dan takwa, keyakinan yang kuat yang membuat kita masih memiliki harapan-harapan terbaik di tengah situasi yang masih belum pasti. Ya memang sebenarnya situasi yang dialami oleh manusia itu tidak pernah pasti. Matematika manusia sekalipun tidak pasti bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapapun yang mengikuti jejak dan sunnah beliau ila yaumil qiyamah.
Masyaallah muslimin rahimakumullah, di Sabtu ketiga kita biasa membahas tentang persoalan-persoalan fikih di dalam kehidupan kita sehari-hari. Meskipun kadang-kadang saya menyisipkan gitu ya, tema-tema yang sedang menarik perhatian banyak orang atau menimbulkan pertanyaan-pertanyaan masyarakat. Selama hampir 3 bulan kita itu sudah, boleh jadi saya sendiri sudah merasa bosan untuk membahas tentang fikih COVID gitu ya, fikih COVID-19 gitu. Jadi COVID-19 itu kalau mau dibukukan bisa jadi ada fikihnya sendiri gitu ya. Bencana alam ada fikihnya sendiri ya, fikih kebencanaan itu sudah ada. Ketika beberapa waktu yang lalu ada krisis air, fikih air ada gitu. Ada macam-macam. Nah ini COVID-19 ini sebentar lagi akan muncul tuh fikih COVID-19. Kumpulan fatwa sudah banyak. Oleh karena itu saya akan melanjutkan saja pembahasan kita di kitab Fiqhus Sunnah karya Said Sabiq. Kitab ini kita pilih karena menyajikan pemahaman tentang persoalan-persoalan fikih sedikit komparatif. Kalau mau lebih panjang lebar lagi nanti ada namanya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh gitu ya. Jadi ada kitab yang lebih panjang lebar kalau mau bicara perbandingan mazhab. Nah ini menyinggung sedikit-sedikit, ada perbandingan mazhab sedikit-sedikit. Nah, cukuplah bagi kita. Cuma sampainya sampai mana Mas Dani? Nah, insya Allah terakhir itu kita bahas tentang apa itu namanya, kunut witir gitu. Ya, kita bahas tentang kunut witir. Ya. Jadi kalau sudah kunut witir, maka pembahasan berikutnya adalah tentang qiyamul lail. Oh, ada witir sendiri, ada qiyamul lail sendiri. Sebenarnya kadang-kadang ini dibahas satu macam gitu ya, satu topik, satu tema. Tapi di dalam fikihnya Said Sabiq ini witir dan qiyamul lail itu dibedakan. Karena kalau jenengan pernah baca risalah kecilnya Ustadz Ali Garamli tentang qiyamul lail, sholat tahajud dan sholat witir serta qiyamul Ramadan, judulnya memang dibuat 4 itu di 4 istilah itu dipakai semua. Beliau memang membedakan. Jadi kadang memang bisa dibedakan antara sholat witir dengan sholat malam. Jadi unsur sholat malam itu ada 2, qiyamul lailnya dan witirnya. Witirnya boleh dikerjakan sendiri, witirnya boleh dikerjakan dengan sholat malam. Baiklah, sekarang kita masuk pembahasan tentang sholat malam atau qiyamul lail. Kalau di bulan Ramadan namanya qiyamul Ramadan. Istilah lainnya disebut tahajud gitu ya. Kita akan bahas agak cepat karena secara umum barangkali kita sudah tahu, tapi variasi contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW tentang bagaimana beliau sholat malam itu menjadi penting, terutama jumlah rakaatnya. Baik, kita bahas agak-agak cepat. Qiyamul laili fadluhu. Yang pertama bahasanya adalah keutamaannya, fadilahnya. Kalau bahasa orang Indonesia itu fadluhu itu nggak enak, biasanya dibaca fadilahnya. Keutamaan itu menjadi bahasa Indonesia fadilah. Fadluhu, keutamaannya. Yang pertama ada dalil Al-Quran.
Surat Al-Isra ayat 79. Amarallahu bihi nabiyahu sallallahu alaihi wasallam faqala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah Subhanahu wa taala memerintah nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Isra ayat 79, wa minal laili, dan dari sebagian malam, fatahajjat bihi, maka tahajudlah, nafilatan lak, sebagai ibadah sunnah, ibadah nafilah, ibadah tambahan bagi kamu. Asa ayya ba'atsaka, mudah-mudahan ya engkau akan diangkat Rabbuka oleh Tuhanmu maqaman mahmuda, ke tempat yang terpuji. Jadi meskipun menggunakan kata asa yang biasa diartikan mudah-mudahan, tapi karena ini firman Allah, ya, pernyataan Allah kepada Rasulullah SAW, itu merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal amru wa in kana khassan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, perintah untuk salat tahajud ini sekalipun khusus kalimatnya itu ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa anna 'ammatal muslimina yadkhuluna fihi bihukmin annahum mutalabuna bil iqtida bihi sallallahu alaihi wasallam. Tapi umumnya kaum muslimin secara keseluruhan masuk dalam perintah ini karena umat muslim secara umum diminta untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, surat Al-Isra ayat 79. Yang kedua itu surat Az-Zariyat 15-18. Bayyana annal muhafizina ala qiyamihi humul muhsinun al-mustahiqquna li khairihi wa rahmatihi. Allah juga menjelaskan bahwasanya orang yang terbiasa memelihara salat malam, mereka disebut oleh Allah dengan muhsinun, orang-orang yang muhsin, berbuat ihsan, yang memperoleh hak mendapatkan kebaikan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Surat Az-Zariyat 15-18. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu akan ditempatkan oleh Allah di dalam surga yang juga di dalamnya ada mata air yang menyegarkan. Mereka akan dapat memperoleh, mengambil apa saja yang diberikan oleh Tuhan mereka di dalam surga tersebut, karena sesungguhnya mereka sebelum masuk surga itu adalah orang-orang yang muhsin. Bagaimana mereka disebut sebagai orang-orang yang muhsin? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka adalah orang yang kalau malam sedikit sekali tidur. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Ya, di waktu sahur mereka adalah orang-orang yang banyak memohon ampun. Itu yang ketiga. Yang kedua, yang ketiga, wa madahum wa asna alaihim wa nazamahum fi jumlati ibadihil abrar. Surat Al-Furqan 63-64. Saya lewati saja ya. Ya, di dalam
surat Al-Furqan ayat 63 64 Allah memuji orang-orang yang terbiasa salat malam. Allah bukan hanya memuji, tapi Allah memasukkan mereka sebagai hamba-hamba Allah yang baik. Yang keempat, di dalam surat As-Sajdah ayat 15 sampai 17 Allah bersaksi bahwa orang-orang yang memelihara salat malamnya itu disaksikan oleh Allah keimanannya. Kalau ada orang yang meninggal, kata Rasulullah SAW, terus kemudian ada 40 orang yang beriman, itu bersaksi bahwa orang itu orang baik, dia masuk surga. 40 orang beriman, ya. Ketika ada orang meninggal, 40 orang beriman itu yang takziah itu menyatakan bahwa yang meninggal itu orang baik, maka orang itu masuk surga. Jadi kalau mereka bersaksi begitu masuk surga. Lah ini yang bersaksi Allah Subhanahu wa taala, selesai sudah. Gitu. Makanya kadang-kadang mutin niku nek kate ngeterno ya. Hadirin jenengan sakseni nggih. Almarhum niki tiyang sae nggih. Nggih. Karepe niku kan mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi. Kalau disaksikan oleh atau ada kesaksian dari 40 orang beriman, ya dia masuk surga. Ya encene wong sing temen api kan ngoten ya. Tapi kan kadang-kadang masyarakat tuh gak ngerti, sing takziah malah kadang-kadang gak melu sholat gitu ya. Baik, itu yang keempat, Allah yang bersaksi bahwa mereka adalah orang yang beriman. Yang kelima, wa nafat taswiyah bainahum wa baina ghairihim. Tentu saja orang-orang yang terbiasa menjalankan ibadah salat malam itu dibedakan oleh Allah dengan orang yang tidak terbiasa salat malam. Dalam surat Az-Zumar ayat 9 gitu ya. Saya lewati saja, tidak perlu saya baca satu-satu ayatnya. Itu fadilahnya menurut Al-Qur'an. Hanya sebagian ayat saja, sebenarnya masih banyak ayat yang lain. Sekarang bagaimana kalau kita melihat fadilah atau keutamaan salat malam menurut Rasulullah SAW? Sebagiannya. Yang pertama, Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam dulu pernah saya ceritakan nih orang apa istilahnya? Alumni pendeta Yahudi masuk Islam gitu ya. Abdullah bin Salam. Awwalu ma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinati in jafalan nasu ilaihi fa kuntu mimman ja'ahu falamma ta'ammaltu wajhahu wastabantuhu araftu anna wajhahu laisa biwajhi kadzabin. Qala fakana awwalu ma sami'tu min kalamihi an qala ayyuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Jadi Abdullah bin Salam itu kan pendeta Yahudi. Pendeta Yahudi itu tahu ajaran agama yang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Jadi apalagi pendetanya, dia tahu isi dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka Abdullah bin Salam menceritakan pertama kali Rasulullah SAW datang ke Madinah, orang itu berkerumun di sekitar beliau. Nah, saya termasuk di antara orang yang memang ingin tahu melok desek sapa sih wong iki kan gitu ya. Maka tatkala aku perhatikan wajahnya dan aku coba memperjelas penglihatanku terhadap dia, saya mengetahui, saya menyadari bahwasanya wajah dia, wajah Rasulullah SAW maksudnya bukanlah wajah pendusta. Nah, pada saat itu
Ucapan pertama yang aku dengar dari dia mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, sebarkanlah salam, berilah makan orang lain, sambunglah tali silaturahim, sholatlah kalian di waktu malam pada saat manusia masih tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Itu keutamaannya. Salman Al-Farisi, nah sama juga, Salman Al-Farisi itu bukan orang Arab asli gitu ya. Itu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, alaikum biqiyamil laili fa innahu da'bus salihina qablakum wa muqribatin lakum ila rabbikum wa mukaffirun lis sayyiati wa manhatun 'anil itsmi wa mutarridatun lidda'i 'anil jasad. Hendaklah kalian, Rasulullah SAW pernah bersabda, riwayat ini disampaikan oleh Salman Al-Farisi, hendaklah kalian jalankan sholat malam, karena sholat malam itu adalah tradisinya, kebiasaannya orang-orang soleh sebelum kalian. Sholat malam itu mendekatkan kalian kepada Tuhan kalian, menghapus dosa-dosa, ya, mencegah orang dari berbuat dosa. Nah, yang terakhir ini yang terakhir ini sudah banyak yang melakukan penelitian, dan juga bisa mengusir penyakit dari tubuh, penyakit jasad. Di Pare itu ada namanya Profesor Soleh, gitu ya, penelitiannya tentang ini, terapi sholat malam untuk usaha penyembuhan. 2 kali kebetulan kampus tempat saya ngajar itu mengundang beliau, jadi diceritani agak rinci bagaimana awalnya, gitu ya. Beliau itu kan dulunya sakit kulit nggak sembuh-sembuh, ke dokter kulit nggak mari-mari, ya. Terus kemudian kalau kena air itu apa itu istilahnya, basah, apa istilahnya, nek cara Jawane nyenyek, ya, gitu ya. Apa bahasa Indonesianya apa ya, gitu ya. Ya berair gitu ya, berair dan bau. Kalau kena matahari kering, ngelupas, nah, begitu. Sampai malu, nggak mau keluar. Sampailah beliau itu banyak beribadah, banyak sholat, banyak. Loh, lama-lama dengan ibadah yang lebih banyak, terutama sholat malam dan berdoa, loh kok lambat laun sembuh, gitu ya. Nang dokter kak waras-waras, nang omah, akhirnya menjadi bahan penelitian beliau. S1-nya itu sarjana agama, gitu ya. Di Kediri nggak lulus, dilulusnya di UMM. Habis itu neruskan di Universitas Negeri Malang, jurusannya beda lagi, psikologi. Habis itu S3-nya kedokteran, mboten enten sing ngoten niku. S3 niku nek kedokteran mestine S1 S2 kedokteran, niki mboten. S1 sarjana agama, S2 psikologi, S3 kedokteran, ini lagi enten. Gitu. Saya masih ingat materi beliau itu neuroimunologi. Jadi menumbuhkan imunitas menggunakan perintah otak, ngoten lho. Perintah pikiran, gampangannya begitu. Makanya materi beliau kalau ngasih pelatihan itu tadi mesti sehat itu 1, pola makan, kan gitu ya. Yang kedua, pola hidup. Ya, pola hidup itu termasuk aktivitas fisik. Tapi itu porsinya kecil. Ya. Porsi terbesar adalah pola pikir. Lebih dari 60% itu pola pikir. Nah, beliau berangkat dari situ. Nanti penelitian terkait ini banyak sekarang. Rekayasa genetika juga sudah masuk ke wilayah ini. Gitu ya. Yang mengembangkan tentang neuroscience
Itu juga sama, intinya adalah kecerdasan akal kita itu sebenarnya adalah salah satu alat untuk menimbulkan imunitas gitu loh. Makanya sekarang kalau diweden-wedeni terus ya tambah akeh kan gitu. Iya betul. Ini namanya Profesor Soleh di Pare, dia membangun namanya rumah sehat, bukan rumah sakit, rumah sehat Ibnu Sina atau Avicenna. Ya karena beliau S3-nya dari UNER. Kalau dari Dr. Sutomo itu sudah angkat tangan, sebagiannya pasien itu ada yang ke sana. Dan ya namanya proses penyembuhan, ada yang sembuh, ada yang tidak otomatis. Tapi beliau menguji itu, ya apa wong loro itu, salat bengi 5 dino, sebelum sholat bengi, sebelum diterapi dengan sholat malam itu di lab dhisik gitu ya. Setelah di lab diketahui hasilnya, mana yang perlu dirubah, sholat gitu ya. Itu waktu praktek sholat 2 rakaat mulai jam 12:30 ngantek jam 3 kan itu ya. Di kampus itu ya, di kampus beliau pelatihan sholat tahajud untuk kesehatan gitu. Nah ini yang saya bahas tadi itu. Nabi kita Muhammad SAW menyatakan sholat tahajud itu adalah muttaridatun lidda'i anil jasad, bisa menangkal penyakit jasmani. Nah, begitu. Pembahasannya panjang tentang itu. Saya agak banyak baca setelah itu tentang apa yang disebut dengan neuroimunologi dan neuroscience gitu ya. Jadi, pola pikir itu penting gitu ya. Baik, yang ketiga, ini Jibril pernah datang kepada Nabi SAW kemudian mengatakan, ya Muhammad. Ini kalau datang ke rumah saya di Ketimang, ke rumah orang tua, ini saya dulu yang ngetik, sekarang ditempel di figura gitu ya, di rumah orang tua. Ini yang saya tempel. Ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi wahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul laili wa izzahu istighna'uhu 'anil nas. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Awsat dan Al-Majmu'. Kata Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, hiduplah kamu sesukamu, tapi ketahuilah kamu pasti juga akan mati. Berbuatlah semaumu, tapi ketahuilah sesungguhnya apa yang kamu perbuat semuanya akan dibalas. Wahai Muhammad, cintailah siapapun yang kamu kehendaki, tapi ketahuilah pasti kamu akan berpisah dengannya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin itu terletak pada sholat malamnya. Wa izzahu, dan kehormatannya, kehormatan seorang muslim itu adalah kalau dia bisa menjaga diri dari meminta-minta kepada orang lain, gitu ya. Itu terhormat, itu begitu. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa riwayat hadis tentang keutamaan sholat malam. Yang lainnya masih banyak nih, yang nomor 4 masih ada ya, tapi saya lewati saja ya. Baik, wah kalau lali berarti itu ya baterai nih. Mudah-mudahan masih 10 menit lagi masih bisa. Baik, yang kedua sekarang adabuhu, adab sholat malam. Nggih, tata kramane sholat bengi. Ustadz Zuhdi, nanti semerap nggih. Ustadz Zuhdi itu penelitian S2 dan S3-nya adalah tentang ritual
malam Nabi Muhammad SAW. Jadi nek bengi niku termasuk di dalamnya nanti salat malam napa mawon sing dilakoni Nabi sebagai bentuk ibadah, itu jadi penelitian sendiri. Nah, di sini itu dibahas singkat tentang adabnya salat malam, adabnya kita ketika malam. Yang pertama, adab qiyamul lail itu adalah satu, an yanwiya 'inda naumi qiyamul lail. Niat sholat bengi insyaallah gak ada napa niku? Gak ada jam beker, gak ada alarm HP. Insyaallah. Ya kalau pertama-pertama barangkali perlu dibantu itu ya, perlu dibantu. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah niat yang kuat untuk sholat malam. Kata tilem niku nek moro keturun ngoten mawon insyaallah bablas. Tapi nek kate tilem niku sampean persiapan, sampean wudu, sampean niati, ya engko niat tangi jam ini insyaallah bisa. Ah begitu. Niat salat malam. Abu Darda meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ata firasyahu," siapa yang mendatangi tempat tidurnya, wa huwa yanwi ayyaqum, dia niat untuk qiyamul lail, salat malam, fa yusalli minal lail. Kemudian dia betul-betul sholat malam, dia niat untuk bangun untuk sholat malam gitu ya. Faghalabathu ainuhu, terus ternyata motone gak iso melek. Hatta yusbiha, hingga subuh, kutiba lahu ma nawa. Kalau dia sudah niat sholat malam, niat bangun dan sholat malam, maka niatnya sudah dicatat oleh Allah sebagai kebaikan. Wa kana naumuhu shadaqatun alaihi min rabbi, dan tidurnya dia tadi itu merupakan sedekahnya, pemberiannya Allah kepada dia. Nah, enak toh? Wah, cocok Ustaz nek niat tok ini wis saleh ini. Wah, niat tok wis saleh. Digawe bablas terus ae misalnya niat terus. Mboten ngoten, Gusti Allah semerap kok. Sampai niku encene gak iso melek mergo pegel nemen apa encene mergo sengaja niku semerap. Ini kata Rasulullah SAW, niat itu penting. Kalaupun nanti ternyata bablas tidurnya sampai subuh, insya Allah masih dicatat dia melakukan sholat malam. Yang kedua, ayyam sahan naum an wajhihi, ya, indal istiqat wa yatasawwat wa yanzuru fis sama' thumma yad'u bima ja'a an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa yaqul la ilaha illa anta subhanaka astaghfiruka li dhanbi wa as'aluka rahmataka Allahumma zidni ilman wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani wa hab li min ladunka rahmah innaka antal wahhab alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur thumma yaqra'ul ayat al-ashar min awakhiri surati Ali Imran. Jadi kata Said Sabiq, tata cara qiyamul lail yang kedua adalah kalau bangun usap wajah dengan tangan gitu ya. Kemudian apa? Bersiwak, sikat gigi. Kemudian apa? Menengadah ke arah atas, ke arah langit ya. Nah, sekarang langitnya gak ketok nggih, langit-langit. Maksudnya menengadah ke arah atas, kemudian berdoa sebagaimana Rasulullah SAW berdoa. Doanya agak panjang, nek sik dereng apal sing dawa, nah pucuke mau alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilan nusyur. Kemudian dilanjutkan dengan 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Waduh, maca niku sik kamari sik peteng kabeh Ustaz. Diapalno, dereng apal ya wis. Paling mboten ya sa ayat, 2 ayat, 5 ayat ya gitu ya. Dari 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Mulai dari inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar sampai napa? Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu gitu ya. Nah, itu sampai ayat terakhir.
Itu yang kedua. Yang ketiga, ayyaftatihha sholatal laili bi rak'ataini khafifataini. Salat malamnya Nabi itu selalu ada namanya, kalau dalam pembahasan Qiyamul Ramadan biasanya ada yang menjalankan namanya salat iftitah. Salat pembukaan, pengantar gitu ya. 2 rakaat yang ringan, 2 rakaat yang cepat, warming up gitu ya, pemanasan dhisik pun langsung dawa, engko beliur nggih langsung dawa ya. 2 rakaat ringan dulu. Rasulullah SAW biasa memulai sholat malamnya dengan 2 rakaat ringan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah SAW idza qama minal laili yusalli iftataha sholatahu bi rak'ataini khafifataini. Adalah Rasulullah kalau mau sholat malam biasanya beliau sholat 2 rakaat yang ringan, yang pendek. Apa yang disampaikan Aisyah ini juga disampaikan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah pernah bersabda, "Idza qama ahadukum minal lail falyaftatih sholatahu bi rak'ataini khafifataini." Jika salah seorang pada kalian itu hendak salat malam, hendaklah dia buka dengan 2 rakaat yang ringan. Nggih, sagete mek ringan terus Ustaz. Mari 2 rakaat ringan, 2 rakaat maneh ringan maneh. Ayatnya di bulan baleni gini ku mawon gitu. Saya kalau ikut training dulu sinten Profesor Soleh tadi itu, ayatnya yang dibaca itu cuma 1. Bulan baleni. Ya, ayat kursi. Tapi di bulan baleni. Ya, bulan baleni. Lho ngono iku sampai setengah jam. Ya, saya nggak tahu kenapa beliau begitu ya, mungkin karena juga terkait dengan hafalan gitu ya, bisa jadi. Nah, sing duwe hafalan akeh nggih diwaca rada akeh. Ya. Sing hafalane Al-Ikhlas to, mari 2 rakaat ringan, maka 2 rakaat berikutnya rada berat, Al-Ikhlas di bulan baleni. Begitu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, nah ini penting ini bagi mereka yang sudah berkeluarga. Ayyuqidha ahlahu fa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu ra'an qama minal laili fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa in abat nadhaha fi wajhiha al-ma rahimallahu ra'atan qamat minal laili fa shallat wa ayqadha zawjaha fa in aba nadhahat fi wajhil ma. Allah pasti akan menurunkan rahmat kepada seseorang yang sholat malam dan kemudian membangunkan istrinya. Ayo sampean kuga, engko lak melok turu pisan. Kalau nggak mau, maka kata Rasulullah, wajahnya istri itu perciki air. Wah, tambah dicelat tuh sampean. Ayo. Tapi begitu caranya memang. Gantian. Kadang kalau bapaknya yang kelewatan tidurnya, istrinya yang membangunkan. Insya Allah begitu dalam keluarga itu, harusnya itu yang diberikan salah satu hal yang barangkali perlu disepakati. Nek dereng sepakat moro-moro mawon, sampean dereng nate ngoten, mari ngaji praktekno bengi, wah sampean bisa rame sampean, gitu ya. Ya nanti kesepakatan. Ya, Dek, Bu, Ma, ya gitu ya, terserah menapa njeluke. Ternyata Rasulullah SAW itu memberikan tips. Allah pasti akan menurunkan rahmatnya kepada seseorang yang bisa bangun untuk sholat malam, membangunkan istrinya. Demikian pula sebaliknya, ada istri yang bisa bangun malam untuk sholat, membangunkan suaminya. Begitu. Di dalam riwayat lain, Rasulullah SAW menyampaikan, "Idza aiqadha ar-rajul ahlahu minal lail fa shallaya aw shalla rak'ataini jami'an
kutiba fiz zakirina waz zakirat. Di dalam Al-Qur'an itu di antara orang-orang yang nanti akan mendapatkan surganya Allah adalah az-zakirin az-zakirat, suami-suami yang banyak mengingat Allah, istri-istri yang banyak mengingat Allah. Sinten niku? Mereka adalah orang yang apabila dia bangun malam hari kemudian membangunkan istrinya atau suaminya sholat jamaah. Nabi dan Aisyah saja tidak jamaah kalau malam itu. Nabi nek pun kate mari salate baru buka Aisyah, nah, gitu ya. Nah, begitu. Baik. Itu beberapa riwayat. Nah, yang dulu yang pernah saya sampaikan juga ini hadis riwayat hadis dari Ali bin Abi Thalib, ya. Bukan hanya istrinya, anaknya dibangunkan oleh Rasulullah SAW. Ya, hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. An Aliyin radhiyallahu anhu Rasulullah SAW taraqahu wa Fatimah. Ali meriwayatkan Rasulullah SAW suatu saat pernah mengetuk pintu rumah Ali dan Fatimah. Terus mari didodok napa sing diomongno Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala tusallian, hei wong loro, anakku mantuku sampean wis salat ta? Qala, Ali meriwayatkan faqalat, maka menjawablah Fatimah. Sing jawab Fatimah, Ali gak wani. Nggih, wong takon perkara napa jenenge? Maziyae Ali gak wani ngongkon burune kok. Iki jawab pertanyaane Nabi, wah Nabi mara tuwa sing patroli iki ya. Ditakoni ngono gak wani jawab, sing jawab Fatimah. Napa jawabane Fatimah? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anfusana biyadillah. Ya. Nyawa kita itu semua di tangan Allah. Maksudnya kula niki sajane ini lho kula tangi mboten tangi tergantung Gusti Allah sing gugah ngono ya jawab ngelese niku nggih. Fa insya iya ba'atsana. Kalau Allah mau pasti Allah sudah bangunkan. Berarti burung tangi berarti. Fansarafa, maka Nabi kemudian berpaling hina qalat zalika, ketika Fatimah menjawab seperti itu. Tsumma sami'tuhu wa huwa muwallin. Nah, ketika Rasulullah berpaling itu, saya juga mendengar beliau rupanya berkata, yadribu fakhidahu wa huwa yaqul, berkata sambil mukul pahanya. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Surat Al-Kahfi ayat 54 bagian terakhir. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Menungso iku encene paling iso bantah, ngono ya. Paling iso ngeles. Bahkan al-insanu aktsara syai'in jadala. Jadi gruneng Nabi niku. Ya, napa istilahnya cara Jawane? Gruneng. Nek cara Indonesiae dumel. Niku wong Jakarta ngedumel niku. Wong kene gak ono ngedumel. Ya. Bergumam. Ya sakjane nggih mboten bergumam, wong suarane niku krungu kok Ali. Ya, suarane nek Ali krungu sing nang jero mah berarti kan banter. Encene kakean alasan, ngoten kan? Ali dan Fatimah dibangunkan sholat malam. Enggak. Nek kula panjenengan arek si SMP jarine wis jarno arek wis gedhe. Engko nek ojo dipaksa sholat kok dipaksa. Ini mboten dipaksa dhisik cah kulino. Kepingin kulino mangan, di kulinakno. Kepingin kulino pipis, ya di pipisno. Kepingin kulino sholat, ya di kongkon sholat kan ya. Masa langsung disolati, mboten. Itu yang nomor 4, membangunkan keluarga, bukan hanya istri, termasuk anak-anak. Nah, contoh Nabi ini, anak ketika sudah dewasa,
Wah nggih Ustaz, nek omahe cidek kaya Nabi. Nek omahe adoh pindah omah. Zaman saiki sembarang iso nyambung ngamen telepon kan. Ngamen telepon. Pasangan alarm, nek aku sing telepon iku suarane suara panggilan salat ngono kan ngono. Gitu. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan berpikir karena ini nabi dan anak-anaknya orang-orang hebat terus anaknya dijewarno ngoten mawon dadi api-api dhewe mboten. Ya. Fatimah Ali bin Abi Thalib dibangunkan oleh Rasulullah SAW. Nah pas inspeksi niku ketepaan sing gak salat kan ngoten nggih. Sing bengine pas gak tangi karo kan ngono. Suami istri. Yang kelima, ayat rukas shalah wa yarkud idza ghalabahu nu'as hatta yadhaba anhu naum. Nek encene ngantuke nemen maka ya bolehlah ditinggalkan sholat itu untuk tidur sebentar hingga dia bisa hilang ngantuknya. Waduh Zat, nek enteni hilangi ngantuk sampai mari subuh ya gak tangi-tangi. Ini maksudnya kalau ngantuk itu terlalu berat. Nabi SAW pernah bersabda, "Idza qama ahadukum minal laili fasta'jamal Qur'an ala lisanihi falam yadri ma yaqul falyattaji." Sampean kalau sholat malam kok kemudian Al-Qur'an itu di lidahnya jadi ajam. Jadi ajam itu apa? Jadi asing. Munine sampai wis ngawur. Nah, gitu ya. Dia sampai tidak tahu apa yang dia katakan. Falyattaji, hendaklah dia tidur sebentar gitu ya. Pun dipaksa gitu. Bendina ngoten nggih sampean berarti perlu nyetel turuni sampean kan ngoten. Bendina kok ngono. Bendina bentangi nek bal-balan langsung melek, nek salat bengi kok kayak ngelantur. Nah itu sampean perlu nyetel atine, nyetel turune kan ngoten nggih. Baik, ada riwayat lain dengan redaksi berbeda saya lewati. Yang nomor 6, Allah yasyukka ala nafsihi bal yaqumu minal laili biqadri ma tattasi'u lahu taqatuhu. Jangan memaksakan diri, hendaklah seseorang itu salat malam sesuai dengan kemampuannya, wa yuwadhibu alaihi wa la yatrukuhu, dan dia bisa mengerjakan dan jangan sampai ditinggal. Illa li daruratin, kecuali darurat. Ya. Sempit-sempitnya waktu silahkan sholat gitu ya, jangan ditinggalkan kecuali darurat. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan Rasulullah SAW pernah bersabda, khudhu minal a'mali ma tutiquna. Ya, kerjakanlah amal-amal itu semampu kalian. Fa wallahi la yamilullahu hatta tamilu. Demi Allah, Allah tidak akan bosan untuk menerima ibadah kita, amal kita, meskipun itu sedikit sesuai dengan kemampuan kita, hingga kita sendiri menjadi bosan. Ya. Nabi pernah ditanya, Ayyul amali ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Nabi mengatakan, adwamuhu wa in qalla, yang paling ajek konsisten meskipun sedikit. Oleh karena itu di pembahasan tentang sholat witir itu kan sahabat Abu Bakar dan Umar kan ditanya oleh Rasulullah SAW. Abu Bakar, sampean sholat witir kapan? Kajenge tilem. Nah, gitu ya. Lah Umar, mantune tilem sepertiga malam terakhir, gitu ya. Nabi tidak merendahkan dua-duanya, tidak merendahkan salah satunya, tapi memuji dua-duanya. Abu Bakar itu orangnya tidak mau ambil resiko, kata Rasulullah SAW. Sementara Umar itu punya keinginan yang kuat. Jadi kalau jenengan belajar periwayatan hadis ke Ustadz Zainuddin, jenengan akan mendapati bahwa
Para sahabat itu punya ritme sendiri-sendiri. Enten sing biasa teko teng masjid niku, mantun nisa ngenten niki nggih. Mungkin dilungkas mantuk tilem. Ngoten lho. Enten sing tekone rada dalu, ngoten lho. Punya ritme sendiri-sendiri. Kita tuh punya ritme sendiri-sendiri. Malam itu agak panjang, silahkan. Mau diambil awalnya sebelum tidur, silahkan. Mau diambil akhirnya setelah bangun dari tidur, silahkan, gitu ya. Terutama kalau sudah dibahas sebelumnya tentang witir itu jangan sampai terlewat, gitu ya. Insya Allah begitu. Nanti kita bicara tentang bagaimana variasi rokaatnya, dan setelah itu kita bicara sholat-sholat sunnah yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kita mendapatkan banyak pelajaran, bukan hanya tentang fadilah atau keutamaan sholat malam, tapi bagaimana Nabi mencontohkan kepada kita di dalam mengelola kehidupan rumah tangga. Bagaimana dengan istri, bagaimana dengan anak-anak, bahkan sampai dewasa, beliau masih perhatian, sangat perhatian. Bukan hanya kepada para keluarganya, kepada anak-anaknya, tapi juga nanti sebenarnya kepada para sahabat beliau. Perhatian beliau besar sekali, gitu ya. Dalam hal apa? Iman, gitu ya. Dalam hal ibadah, dalam hal amal soleh. Nah, kalau kita kan nyapa dengan teman itu pertama kan, ya opo anake piro, ya wis duwe opo, kan kerja nang ndi, kan gitu ya. Kalau Nabi bersama para sahabat dibiasakan kalau ketemu yang ditanya iman, amal soleh, ya keadaan yang baik. Nasrul minallah, fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.